Jangan ngaku ahlu sunnah ketika tidak mau mencontoh Nabi. Biarin aja. Nabi begitu, orang kita begini. Kita lakukan orang Indonesia. Indonesia memang harus begini. Harus tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Nabi dan para sahabat nggak pernah tahlilan, biarin aja. Ya, kita pakai Islam Indonesia, Islam Nusantara. Ya silakan, tapi jangan ngaku ahlu sunnah. Karena ahlu sunnah namanya juga sunnah, ngikutin sunnah. Sunnah siapa? Ya sunnah Nabi lah, sunnah Rasul. Ahlu sunnah wal jamaah, jamaah siapa? Jamaah para sahabat, gitu. Kan manusia-manusia termulia setelah Nabi, manusia-manusia nomor 1 setelah Nabi, manusia-manusia yang dijamin surga, dijamin ampun, dijamin ridho setelah Nabi, hanya para sahabat. Radhiyallahu anhum radhu'an wa dalam jannah. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Allah jamin mereka semua masuk surga. Allah jamin ampun dosa mereka. Siapa? Sahabat. Ada jaminan surga buat Imam Syafi'i? Ada jaminan ampun buat Imam Bukhari, Imam Malik, Abu Hanifah? Nggak ada. Nggak ada, apalagi kita semua lebih nggak ada lagi. Adapun Bilal ada. Khabbab bin Arat, Ammar bin Yasir, apalagi Abu Bakar, Umar, dijamin oleh Al-Quran pasti masuk surga. Pasti diridhoi, pasti diampuni. Selain mereka nggak ada. Itu yang paling dinomorsatukan apa? Teori apa contoh? Jawabnya contoh. Ibu masih ingat penataran P4 tahun berapa itu, 80-an sampai 90-an ya? Ibu udah lahir tahun segitu udah ya? Ingatlah ya penataran P4 ya. Bu, dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, dosen, semua pegawai negeri ditatar penataran P4. Tujuannya baik nggak Bu? Baik sekali. Ini kita bicara masalah dunia ya. Supaya jujur, supaya amanah, supaya kerjanya bagus, tidak korupsi waktu juga, tolong menolong, gotong royong dan sebagainya. Bagus tujuannya. Penataran itu entah menghabiskan berapa miliar. Ya, tujuannya bagus. Mungkin ya 20 tahunan lebih. Ya. Pertanyaan saya, apakah penataran P4 waktu itu berhasil apa gagal? Ayo, gagal apa berhasil? Terus terang aja lah. Ya, Orde Baru kan udah lewat, ya, nggak bakalan ditangkepin. Ya, itu kan zaman Orde Baru kan. Gagal apa berhasil? Gagal total. Buktinya korupsi di mana-mana, yang bohong di mana-mana, yang kerja ngaret di mana-mana, hancur-hancuran, ya kan? Berarti kan gagal. Orang tujuannya itu. Pertanyaan saya, kenapa gagal? Jawabnya, karena teori doang. Isinya bagus semua, nggak ada yang jelek. Nggak ada penataran P4 itu isinya, kalau pengen kaya nyuri, kalau pengen kaya korupsi. Kalau yang gede kita angkat, yang kecil kita injak sekalian, nggak ada. Isinya begitu nggak ada, isinya bagus semua. Tapi gagal, karena teori semua, teorinya bagus semua. Kenapa? Karena nggak ada contoh. Nggak ada yang berani nunjuk pengamal P4 terbagus siapa, nggak ada yang berani nunjuk. Ya. Yang mengamalkan P4 paling bagus, paling nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa, nggak ada yang berani nunjuk. Emang nggak ada. Beda dengan Islam. Pengamal Islam terbaik nomor 1 siapa Bu? Rasulullah SAW. Nomor 2 jadi Abu Bakar. Nomor 3 Umar, Utsman, Ali, Zubair, Thalha, Abdurrahman bin Auf, terus para sahabat. Nah, disinilah alhamdulillah kita punya contoh. Nah, contoh itu disebut apa tadi? Ahlus sunnah wal jamaah. Ada 5 nama Bu ya. Ada Ahlus sunnah wal jamaah, ada al-firqatun najiyah, ada at-taifatul mansurah, ada al-ghuraba, ada as-salaf. Ya, ada 5 nama setidaknya. Yang paling masyhur, yang paling terkenal Ahlus sunnah wal jamaah. Oleh karena itu kita nggak usah ngaku-ngaku lah, nggak usah saling tunjuk. Ya, oh Jawa Timur no Ahlus sunnah, enggak Jawa Barat, oh enggak Sumatera, oh enggak no Saudi, Mesir, enggak. Ahlus sunnah wal jamaah sekali lagi sudah ada, yaitu siapa tadi?
Rasul dan para sahabat. Oleh karena itu untuk menjadi Ahlussunnah sulit apa gampang? Gampang apa sulit? Gampang. Gampang, tinggal contoh Rasul dan para sahabat. Masa sulit sih? Nah, tinggal nyontoh aja. Ya. Rasul dulu waktu Khadijah meninggal, waktu anak-anaknya meninggal, karena anak-anak Rasul meninggal semua kan? Bu ya, kecuali siapa? Kecuali Fatimah. Selain Fatimah meninggal semua ketika Nabi masih hidup. Istri tercinta beliau, istri pertama beliau Khadijah meninggal ketika beliau masih hidup. Siapa lagi? Siapa yang masa nggak tahu? Yang sudah meninggal ketika Nabi masih hidup selain Khadijah dan anak-anak beliau. Yang muslim, yang masuk Islam. Yang jantungnya dikeluarkan, dikunyah-kunyah oleh Hindun, ya coba. Hamzah. Siapa lagi? Ada yang tahu? Yang pegang bendera, Ja'far. Pegang bendera, tangannya diputus dan seterusnya dalam perang Mu'tah. Siapa lagi? Oh enggak, Husain jauh. Cucu Nabi. Ini Nabi sudah wafat, ya. Ini Nabi masih hidup. Yang sangat-sangat dicintai, disayangi oleh Nabi. Bahkan pernah diangkat anak. Zaid bin Haritha, Abdullah bin Ruaha, Mus'ab bin Umair, banyaklah meninggal padahal Nabi masih hidup. Pertanyaan saya, waktu Khadijah meninggal, Hamzah meninggal, anak-anak beliau meninggal, Nabi tahlilan berapa hari? Berapa malam? Nabi tahlilan berapa malam? Nggak ada. Nabi nggak tahlilan. Gitu. Jadi kalau ibu mau jadi Ahlussunnah, tahlilan apa tidak? Iya. Ahlussunnah itu mencontoh Nabi. Masa Nabi nggak tahlilan, kita tahlilan, ngaku Ahlussunnah? Aneh. Padahal tahlilan itu ibadah apa bukan? Tahlilan itu ibadah apa bukan? Ya ibadah. Masa ibadah nggak nyontoh Nabi? Ya, boleh nggak ibadah nggak nyontoh Nabi? Nggak boleh. Hukum asal ibadah itu apa sih, Bu? Hukum asal ibadah itu apa sih? Haram. Hukum asal ibadah itu haram. Sholat haram, azan haram, tawaf haram, sa'i haram. Kecuali ada perintah dari Nabi. Ya, nggak percaya kalau azan haram? Coba sekarang ibu azan. Nah, ada nggak yang berani azan sekarang? Nggak berani kan? Karena azan itu haram. Azan itu ibadah haram, nggak boleh. Kecuali disuruh oleh Nabi, azanlah zuhur ketika matahari tergelincir sedikit ke arah barat. Ketika azan zuhur jam 11, ketika azan zuhur jam 2, dosa haram. Azanlah asar ketika bayangan satu benda sama panjang dengan benda aslinya. Ibu menegakkan tongkat 1 meter. Lihat bayangan kemana? Ke barat atau ke timur? Waktu asar. Bayangannya kemana? Ya tentu ke timur ya. Kalau jam-jam segini kan ke barat. Bayangannya. Nanti kira-kira jam 3-an gitu kan, bayangannya ke timur. Nah bayangannya semeter juga. Tongkatnya semeter, bayangannya semeter juga. Itu tanda bahwa saatnya azan asar. Waktu asar sudah masuk. Dan seterusnya. Kapan azan maghrib? Kapan? Ketika Qursus Syams, bulatan matahari itu sudah tenggelam semua, sudah tidak terlihat. Kalau kita di laut barat gitu ya, nah, kan tenggelam tuh matahari, terus kelihatan separuh, kelihatan seperempat, sepertiga, terus sampai habis. Nah, itu sudah masuk waktu maghrib, azan maghrib. Ya. Jadi kalau sekarang ya haram karena hukum asal ibadah haram. Ya. Ibu nanti bulan Ramadan mungkin ada yang umroh ya, atau sebelum Ramadan. Coba ibu iseng-iseng ke jumroh. Jumroh, tahu jumroh ya?
Ibu bawa batu 7, lempar-lempar itu jumroh. Ya, berani nggak? Nggak berani kan? Dosa. Karena ibadah itu haram, kecuali yang diperintahkan oleh Nabi. Nabi nggak pernah memerintahkan melempar jumroh, kecuali tanggal 10, 11, 12, 13, kalau nafar sani. Di luar 3 Dzulhijjah ya, 10 Dzulhijjah, 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, 13 Dzulhijjah. Di luar 4 hari ini haram melempar jumroh, karena hukum ibadah haram. Nggak boleh. Ya. Hari ini hari pernikahan saya misalnya ya, tanggal 10 Desember pernikahan saya dengan istri saya. Dari pernikahan saya dengan istri saya dapat anak yang banyak, soleh, sukses semua. Saya ingin bersyukur. Saya ngajak istri saya, Dek, dalam rangka bersyukur, mari kita sholat 2 rakaat. Saya imam, kamu makmum. Sholat 2 rakaat. Saya nanya, dari sholat 2 rakaat saya tadi bersama istri saya, niatnya baik, bersyukur kepada Allah, kira-kira saya dapat pahala apa dapat dosa? Bisa jawab? Dapat dosa apa dapat pahala? Sholat tuh dapat dosa. Dapat dosa karena sholat itu haram, kecuali disuruh oleh Nabi. Sholat duha, sholat tahajud, tahiyatul masjid, qobliyah, ba'diyah. Pernah Nabi bilang, sholatlah dalam rangka memperingati hari pernikahan? Ada? Iya, dosa. Maka ibu harus tahu, harus paham bahwa sholat, puasa, azan, qomat, tawaf, sa'i, pokoknya ibadah mahdoh ya, itu hukum asalnya haram. Nggak boleh kita lakukan kecuali diperintah oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dipraktekkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Paham Bu ya? Hukum asal ibadah haram. Ibadah mahdoh ya, ibadah mahdoh. Karena ibadah dibagi 2. Ada mahdoh, ada ghairu mahdoh. Mahdoh tadi sholat, zikir, wirid, sujud, ruku, tawaf, sa'i, melempar jumroh, mencium hajar aswad, wudu, tayamum, azan, qomat, itu ibadah mahdoh, haram. Kecuali ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu lagi ibadah ghairu mahdoh. Ghairu mahdoh. Tolong sebutkan ibadah ghairu mahdoh. Enggak tahu? Senyum ibadah bukan? Senyum itu ibadah, tapi bukan mahdoh. Cari nafkah ibadah? Iya. Nikah? Iya. Itu ibadah. Sedekah, nolong orang, nyenengin ibu, nyenengin suami, nyenengin istri, itu semua ibadah. Tapi ghairu mahdoh, hukum asalnya tidak haram. Bebas sebebas-bebasnya. Mau dicontohkan oleh Nabi atau tidak, bebas. Ya. Ibu tak tahu apakah Rasulullah dulu pernah nyontoin sedekah pulsa? Rasulullah pernah sedekah pulsa nggak? Ya, pasti belum pernah kan? Nah, ibu sedekah pulsa boleh nggak? Boleh dan berpahala karena sedekah ibadah ghairu mahdoh. Beda dengan sholat tadi. Rasul nggak pernah seumur-umur mencontohkan sholat 2 rakaat dalam rangka memperingati hari pernikahan dengan Khadijah. Pernikahan paling berkah di muka bumi adalah pernikahan beliau dengan Khadijah. Menghasilkan anak-anak yang luar biasa. Beliau tidak pernah mencontohkan sholat 2 rakaat memperingati hari pernikahan. Berarti dosa tidak boleh. Beda dengan sedekah. Ya. Nah, kalau mau disebut sebagai ahlu sunnah, maka harus mencontoh siapa tadi? Rasul dan para sahabat dalam hal ibadah mahdoh. Ghairu mahdoh nggak nyontoh Nabi nggak apa-apa. Nabi dan para sahabat pernah kerja di kantor, pabrik, nggak kan? Boleh kan kita? Boleh, karena itu ghairu mahdoh. Senyum kita, senyum ibu, sama nggak dengan senyum Rasulullah? Tentu beda. Senyum Rasulullah luar biasa, senyum kita biasa-biasa aja. Apakah kemudian menjadi tidak boleh? Kita harus tersenyum persis seperti senyumannya Rasulullah? Ya tidak, karena senyuman itu ibadah ghairu mahdoh. Tidak harus mencontoh Nabi SAW. Yang harus mencontoh punggung telapak tangan, ngusap kaki, ya. Berpahala apa dosa? Ngusap kaki, pahala apa dosa? Dosa. Belum pernah Rasul seumur-umur tayamum ngusap kaki. Tayamum itu cuma wajah dan tangan.
Nggak ada Nabi mencontohkan mengusap kaki dosa. Karena ibadah kita harus mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai di sini paham, Bu? Paham, ya. Mungkin ibu bertanya, gimana caranya ya untuk ngebedain mana yang mahdoh, mana yang ghairu mahdoh? Nah, dan ibu tadi tahu ya, kalau ghairu mahdoh, senyum, cari nafkah, cari ilmu, sedekah, nyenengin suami, berbakti kepada orang tua, itu bebas sebebas-bebasnya. Tidak perlu mencontoh Nabi dan para sahabat. Beda dengan sholat, zikir, wirid, baca sholawat dan seterusnya, harus mencontoh Rasul dan para sahabat. Beda dikit saja nggak boleh, nambah dikit saja nggak boleh. Para ulama mengatakan dosa haram mencium hajar aswad dengan mengeluarkan bunyi kecupan. Ada kecupannya, dosa haram. Kenapa? Iya, Rasul dan para sahabat tidak pernah mencium hajar aswad dengan mengecupnya. Rasul dan para sahabat mencium hajar aswad dengan menempelkan pipi beliau atau bibir beliau. Sudah. Tidak dengan bunyi kecupan. Tidak seperti kaum kita, bukan cuma kecupan ya, mumpung di sini nih, mumpung dapat nih, diusak-usak ya. Ini nggak boleh ibadah seperti itu. Ibadah itu harus dengan ilmu, dengan dalil. Tidak boleh dengan perasaan, tidak boleh dengan logika. Ya, jauh-jauh saya dari Indonesia ke sini, belum tentu bisa ke sini lagi, habis puluhan juta. Mosok saya nggak bisa nyium hajar aswad? Saya harus bisa. Sikut sana, sikut sini, desak-desakan laki perempuan. Boleh nggak? Nggak boleh. Nyium hajar aswad wajib apa tidak? Tidak, nggak cium nggak dosa. Sedangkan sikut-sikutan dosa apa tidak? Dosa. Desek-desakan laki perempuan dosa apa tidak? Dosa. Itu ilmu, itu dalil. Kalau yang tadi perasaan, logika. Jangan pakai perasaan, jangan pakai logika. Pakailah dalil. Pakailah qala Allah wa qala Rasul, Al-Quran dan Sunnah. Ya. Termasuk berdosa mencium hajar aswad tanpa, barangkali ada yang belum tahu nih, berdosa mencium hajar aswad tanpa tawaf. Rasul dan para sahabat belum pernah mencium hajar aswad di luar tawaf. Selalu tawaf. Setiap kali tawaf pasti ngelewatin hajar aswad kan? Nabi menciumnya kalau bisa. Kalau tidak bisa, mungkin agak berdesakan, Nabi menyentuh hajar aswad dengan tangan kanan beliau atau dengan sesuatu. Lalu tangan kanan beliau cium. Ya, nanti jalan lagi. Kalau tidak bisa juga, maka beliau, kalau lebih berdesakan lagi, maka beliau dari jauh berisyarat dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar tanpa dicium. Berisyarat saja seperti ini, tanpa dicium. Nah, begitulah kalau mau jadi ahlu sunnah. Apa-apa nyontoh Nabi dan para sahabat. Karena ibadah mak. Jangan ngaku ahlu sunnah ketika tidak mau mencontoh Nabi. Biarin aja. Nabi begitu, orang kita begini. Kita kan orang Indonesia. Indonesia memang harus begini. Harus tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Nabi dan para sahabat nggak pernah tahlilan, biarin aja. Ya, kita pakai Islam Indonesia, Islam Nusantara. Ya silakan, tapi jangan ngaku ahlu sunnah. Karena ahlu sunnah namanya juga sunnah, ngikutin sunnah. Sunnah siapa? Ya sunnah Nabi lah, sunnah Rasul. Ahlu sunnah wal jamaah, jamaah siapa? Jamaah para sahabat, gitu. Kan manusia-manusia termulia setelah Nabi, manusia-manusia nomor 1 setelah Nabi, manusia-manusia yang dijamin surga, dijamin ampun, dijamin ridho setelah Nabi, hanya para sahabat. Radhiyallahu anhum wa radu anhu wa dalam jannah. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Allah jamin mereka semua masuk surga. Allah jamin ampun dosa mereka. Siapa? Sahabat. Ada jaminan surga buat Imam Syafi'i? Ada jaminan ampun buat Imam Bukhari, Imam Malik, Abu Hanifah? Nggak ada. Nggak ada, apalagi kita semua lebih nggak ada lagi. Adapun Bilal ada, Khobab bin Arad, Ammar bin Yasir, apalagi Abu Bakar, Umar, dijamin oleh Al-Quran pasti masuk surga, pasti diridhoi, pasti diampuni. Selain mereka nggak ada.
Sekelas Imam Syafi'i. Kita berharap betul beliau masuk surga. Ilmu beliau luar biasa Imam Syafi'i. Tapi jaminan dari Al-Quran dan Sunnah wahyu nggak ada. Jaminan surga hanya untuk para sahabat. Setelah Nabi tentunya alaihi salatu wassalam. Ya. Apa tadi? Ibadah apa tadi? Mahdoh dan ghairu mahdoh. Mungkin ada pertanyaan, gimana cara bedainnya? Cara bedainya ada 3. Ketika ibu tahu 1 saja, ya lumayan. 2, alhamdulillah. 3, ya sempurna. Cara membedakan mana ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh yang pertama. Ibadah mahdoh tidak bisa dicerna oleh akal, betul. Kenapa ibu ruku? Kenapa ibu sujud? Kenapa jumroh dilempar? Kenapa tayamum harus pakai debu? Ibu bisa jawab? Jangankan ibu, Imam Syafi'i, Imam Bukhari nggak bisa jawab. Profesor Dr. Man nggak bisa jawab. Bahkan Nabi dan para sahabat nggak bisa jawab. Kenapa tayamum harus pakai debu? Kenapa subuh harus 2 rakaat? Kenapa jumroh harus dilempar-lempar? Nggak ada yang bisa jawab. Yang tahu cuma Allah. Allah rahasiakan. Namanya juga ibadah mahdoh. Akal tidak bisa mencerna, nggak bisa menjawab. Kenapa hayya 'alas shalah cuma 2 kali? Kenapa nggak 3 kali? Kan bagusan 3 kali tuh. Adzan hayya 'alas shalah 3 kali dosa. Padahal lebih bagus 3 kali. Itulah ibadah mahdoh. Akal tidak bisa mencerna. Beda dengan ghairu mahdoh. Kenapa kita harus cari nafkah? Kenapa kita harus nikah? Kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Kenapa kita harus saling tolong menolong? Akal bisa jawab. Itulah ghairu mahdoh. Adapun yang mahdoh, akal nggak bisa mencerna. Kenapa harus dilakukan? Kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa maghrib 3 rakaat? Gitu. Kenapa menunjuk dengan jari? Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, kenapa bu? Padahal sopan nggak kira-kira? Ya lebih sopan pakai? Iya. Kan kalau kita ditanya rumah Pak Lurah mana punya? Oh sebelah sini. Kan enak tuh sopan. Oh, situ tuh, kan kurang sopan. Ya, kan asyhadu an la ilaha illallah kurang sopan. Yang sopan asyhadu an la ilaha illallah. Ya kan? Lebih sopan ini. Boleh? Ya nggak boleh karena ibadah mahdoh nggak pakai sopan-sopanan. Nggak pakai akal-akalan. Betul-betul sami'na wa ata'na. Disuruh apa aja kita sami'na wa ata'na. Ya bayangin. Bersuci namanya bersuci kan? Malah ngotorin wajah, ngotorin tangan pakai debu. Katanya bersuci. Ya. Ya itulah ibadah mahdoh. Akal nggak bisa cerna. Sekali lagi, jangankan kita Rasul aja nggak tahu. Kalau Rasul tahu tentu dijelaskan. Tayamum karena begini nih. Adzan hayya 'alas shalah 2 kali karena begini. Nggak ada. Kenapa melempar jumroh itu 7 kali? Kenapa tawaf sa'i 7 kali? Karena begini. Nggak ada. Nggak ada keterangan karena begini. Karena nggak tahu. Betul-betul itu kehendak Allah. Dan kita wajib sami'na wa ata'na. Beda dengan ghairu mahdoh tadi. Akal bisa mencerna. Ya. Kenapa sedekah, kenapa cari nafkah, kenapa nikah, kenapa nolong orang, kenapa harus berbakti kepada orang tua, kita semua bisa jawab. Islam nggak ada pun orang bisa. Ya. Ada nggak orang Buddha tapi sering sedekah? Ada nggak? Ada banyak. Ada nggak orang Hindu tapi berbakti sekali kepada orang tuanya? Ada nggak? Ada. Karena itu ibadah ghairu mahdoh. Nggak ada Islam juga mereka tahu. Apalagi kaum muslimin. Ya. Ada orang Konghucu tapi taat sama suaminya. Ada? Ada. Maka kalau ada orang kafir taat sama suaminya, ibu kurang taat sama suami, malu. Mestinya malu, ya. Sebagai seorang muslimah lebih taat kepada suaminya daripada orang-orang kafir. Ya. Yang kedua, ibadah mahdoh hanya dilakukan oleh coba mikir dikit. Kalau agak mikir mungkin ketemu ya. Ibadah mahdoh, sholat, ruku, sujud, azan, qomat, tawaf, sa'i, melempar jumroh, mencium hajar aswad hanya dilakukan oleh kaum muslimin. Pernah dengar orang Hindu qomat? Orang Buddha melempar jumroh? Orang Konghucu sa'i, haji umroh? Nggak ada kan? Karena
ibadah mahdoh hanya dilakukan oleh kaum muslimin. Non muslim kafir nggak ada yang melakukan ibadah mahdoh. Beda dengan yang tadi, nolong orang, sodako, cari nafkah, nikah, mau muslim mau kafir semua sama melakukan. Ini yang kedua. Yang ketiga, ibadah mahdoh nggak ada manfaatnya. Ibadah mahdoh nggak ada manfaatnya, kecuali nanti manfaatnya di akhirat. Ibu pernah dapat manfaat dari melempar jumroh? Dari azan, dari qomat, dari ruku, dari sujud, apa manfaatnya? Manfaatnya nanti di akhirat. Pahala, surga, ridho Allah luar biasa. Maka orang-orang kafir yang tiap hari dosa, dapat murka Allah, pasti masuk neraka. Lihat, sekarang, nggak kelihatan, belum kelihatan. Sehat, sejahtera, makmur. Lihat, yang membantai ribuan kaum muslimin di Gaza, di Palestina, ya, bangsa al-maghdubi alaihim, bangsa terkutuk, bangsa terlaknat siapa? Yahudi. Ya, tenang-tenang saja. Itu si Netanyahu itu sehat-sehat aja. Ya. Nanti di akhirat. Begitu pula salat kita, wudu kita, qomat kita, haji kita, umroh kita, nanti balasannya di akhirat, bukan di dunia. Manfaatnya bukan di sini. Ya. Kalau toh ada manfaat itu bukan tujuan. Misalnya ibu puasa Senin Kamis atau puasa Daud, terus sehat, langsing, ya, itu bukan manfaat tujuan. Kalau ibu tujuannya langsing ya nggak sah. Ibu puasa Daud, tujuan utamanya langsing ya nggak sah. Ya kan? Ya kalau tujuannya cuman langsing, nggak usah buka, nggak usah nunggu maghrib. Ya, 5:30 misalnya, oh sama aja langsing. Ya, ibu berani? Tentu nggak berani kan? Ibu berbuka itu kalau puasa pasti nunggu maghrib. Nggak mungkin berani 5:30 berbuka. Itu menunjukkan bahwa tujuan utama ibu bukan langsing, tapi ridho Allah, pahala nanti di surga. Bukan di sini. Beda dengan ghairu mahdoh. Begitu ibu sedekah, langsung kelihatan nggak manfaatnya? Langsung. Ya, si fulan yang kelaparan langsung bisa makan setelah ibu kasih sedekah. Cari nafkah langsung manfaatnya? Iya. Ya, nolong orang langsung. Itulah ghairu mahdoh. Nah, yang harus mencontoh Rasul dan para sahabat tidak boleh lebih. Jangankan ngarang ya, lebih aja nggak boleh. Kalau saya contohkan tadi kan ngarang. Sholat 2 rakaat berjamaah suami istri di hari pernikahannya. Ini kan ngarang sengarang-ngarangnya. Rasul dan para sahabat tidak pernah melakukan. Nah, ada yang nggak ngarang tapi nambah. Itu pun nggak boleh. Tadi mencium Hajar Aswad dengan mengeluarkan bunyi kecupan, itu kan nambah. Nggak boleh. Harus betul-betul mencontoh Rasul dan para disinilah Ahlus Sunnah wal Jamaah harus belajar. Harus belajar. Rasul dan para sahabat sholat itu gimana ya? Rasul dan para sahabat itu sholat, mengawali sholat dengan takbiratul ihram apa dengan usolli. Nah, kita harus tahu Rasul dan para sahabat pakai usolli apa langsung takbiratul ihram. Rasul dan para sahabat ketika mengubur orang mati diazani apa tidak, dikomati apa tidak. Terus kita harus tahu Rasul dan para sahabat begitu. Jangan saya ngikut kiai saya ngikut madhab saya, ya nggak akan ketemu. Ya jangan ngaku Ahlus Sunnah, silakan. Kalau bukan Ahlus Sunnah apa, Bu? Nah, ini lumayan nih. Pembahasan yang lebih rinci. Kalau bukan Ahlus Sunnah apa? Iya, kalau bukan Ahlus Sunnah bisa Khawarij, bisa Jahmiyah, bisa Jabariyah. Belum kafir ya, Bu ya? Oh, kalau bukan Ahlus Sunnah kafir? Enggak. Masih muslim, tapi muslim non Ahlus Sunnah. Muslim non Ahlus Sunnah itu apa? Khawarij, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Rafidhah, banyak. 72. Jumlahnya 72. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau Yahudi pecah menjadi 71. Kalau Nasrani pecah menjadi 72. Kalau umatku, umat Islam akan pecah menjadi 73. Sataftariqu ummati ala 73 firqatan. Umatku kelak akan pecah menjadi 73. Yang 72 masuk neraka, tapi nggak kekal. Yang kekal itu Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani, pokoknya kafir non muslim, itu kekal. Adapun yang 72 ini tidak kekal.
masuk neraka tidak kekal. Pada akhirnya akan Allah angkat masuk surga. Karena memang umatku, kata beliau. Umat Muhammad SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku pasti akan masuk surga. Tapi ya itu tadi, masuk neraka dulu. Dan masuk neraka ini bukan mereka berzina, berjudi, minum khamr, tidak sholat. Justru mereka sholat, tapi sholatnya tidak mencontoh Nabi. Seperti tadi, contoh saya tadi, sholat ngarang sendiri, dosa. Karena hukum asal ibadah apa tadi? Haram. Haram kan dosa. Ya. Dan satu yang langsung masuk surga. Para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Yang satu yang langsung masuk surga itu siapa ya Rasul? Dijawab, ahlus sunnah. Ma'ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu siapapun yang mencontoh aku dan para sahabatku. Jadi sekali lagi, untuk menjadi ahlu sunnah sulit apa mudah? Mudah teorinya ya, tinggal nyontoh Rasul dan para sahabat. Kalau orang-orang, kalau mereka kan rumit, harus begini, harus rumit lah. Kalau menurut ahlu sunnah, untuk jadi ahlu sunnah mudah, tinggal nyontoh Rasul dan para sahabat. Rasul gimana sih? Rasul kalau ada yang meninggal ditahlilkan apa tidak? Rasul kalau melewati 12 Rabiul Awal ngadain maulid Nabi apa tidak? Tinggal ngikut Rasul dan para sahabat. Ya. Rasul kalau melewati 1 Muharram ngadain perayaan Tahun Baru Islam, kalau iya kita ikut, kalau tidak ya nggak usah. Mudah. Maka terus belajar. Mempelajari siapa? Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat. Begitu. Ya. Dan itu kita minta setiap hari. Itu kita minta setiap hari kepada Allah. Berapa kali, Bu? 17 kali. 17 kali. Kalau ibu minta berdoa seperti itu cuma 16 kali, cuma 15 kali, ibu dosa besar. Ibu minimal harus minta kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah jalannya Rasul dan para sahabat seperti apa. Itu 17 kali. Apa bunyinya? Apa bunyinya? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Seperti pembahasan di awal tadi, jalan yang lurus kalau mau tahu nih 1, 2, 3, 4, 5, enggak. Tapi Allah bilang jalan yang lurus. Loh, itu orang-orang tuh yang berada di jalan yang lurus. Siapa tadi? Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Thalha, para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Contoh mereka. Maka kita mohon, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami ya Allah jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Pertanyaannya, siapa orang-orang yang telah diberi nikmat? Rasul dan para sahabat. Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu orang-orang yang telah diberi nikmat. Minan nabiyyin, para nabi. Para nabi ada berapa, Bu? 124.000. Nabi 124.000. 313 yang Rasul, 25 yang dikisahkan dalam Al-Quran, 5 yang ulul azmi. Nah, 124.000 Nabi Rasul. Yang nomor 1 siapa? Yang termulia siapa? Ketemu Rasulullah Muhammad SAW. Jadi orang yang telah diberi nikmat ketemu satu, Rasulullah SAW. Minan nabiyyin was-siddiqin. Siddiq itu nggak pernah bohong, jujur, benar. Ada berapa? Banyak. Para nabi dan rasul 124.000. Kalau siddiq ya mungkin jutaan. Nah, siddiq terbesar, Siddiqul Akbar siapa? Siddiq terbesar. Rasulullah tadi udah ketemu ya. Nabi termulia. Ini siddiq termulia. Siddiq. Abu Bakar. Abu Bakar ketemu. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, ketemu 2 orang nih. Baru ketemu 2 orang nih, Rasulullah, Abu Bakar. Kemudian setelah siddiqin wasyuhada. Syuhada orang-orang yang mati syahid. Ada berapa? Ya, ratusan juta. Nah, yang paling besar, yang belum wafat
tapi sudah dibilang syahid. Wah, ini kalau luar biasa. Biasanya mati syahid, mati dalam peperangan. Oh, syahid. Kan begitu. Ini belum meninggal, tapi sudah dinyatakan syahid oleh Allah lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Umar dan Utsman. Ketika waktu itu Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman berempat ya, berada di atas gunung Uhud. Berada di atas gunung Uhud. Tiba-tiba gunung Uhud goncang, goyang, kayak gempa. Padahal di sana kan bukan gunung berapi ya. Kok bisa gempa? Tentu ini kehendak Allah. Begitu bergoncang, Nabi langsung mengatakan, "Usbut ya Uhud." Diam engkau wahai Uhud. Fa inna fawqaka al-yawm an-nabi as-siddiq wa syahida. Diam engkau wahai Uhud, di atasmu sekarang ini sedang ada seorang nabi, seorang siddiq, dan 2 orang syahid. Seorang nabi siapa? Tentu beliau. Seorang siddiq, Abu Bakar. 2 orang syahid, siapa? Umar dan Utsman. Belum meninggal, sudah dinyatakan, sudah diputuskan sebagai syahid. Wassolihin, orang-orang soleh, tentu miliaran orang soleh. Yang paling soleh, ya tentu setelah Utsman ada Ali, Zubair, Tolha, dan seterusnya. Maka siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya Rasul dan para sahabat. Jalannya Rasul dan para sahabat. Tunjukkanlah kepada kami ya Allah jalannya Rasul dan para sahabat. Cara Rasul dan para sahabat sholat seperti apa, saum seperti apa, haji umrah seperti apa. Tunjukkan kepada kami ya Allah. Tentu kita harus berusaha dengan belajar. Bukan tiba-tiba datang wahyu Rasul dan para sahabat begini, ya nggak mungkin. Kita harus belajar. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang al-maghdubi alaihim, yang engkau murkai. Nabi menjelaskan al-maghdubi alaihim adalah Yahudi. Adalah Yahudi. Jadi bukan jalannya orang-orang Yahudi. Waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Siapa kata Nabi ad-dallin? Nasrani. Jadi kita 17 kali dalam sehari semalam memohon kepada Allah, ya Allah, jalannya Rasul dan para sahabat, cara beragamanya Rasul dan para sahabat, tunjukkan kepada kami. Bukan cara beragamanya Yahudi, bukan cara beragamanya Nasrani. Malam 1 Januari keluar rumah ke jalanan jam 12 malam niup trompet. Ini jalannya Rasul dan para sahabat apa Yahudi dan Nasrani? Ini Yahudi dan Nasrani, justru ditiru oleh kaum muslimin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sementara kita memohon 17 kali dalam sehari malam, jangan sampai kami ikutan Yahudi dan Nasrani. Ini Yahudi dan Nasrani. Mana ada Rasul, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim niup trompet jam 12 malam di malam 1 Januari. Ya. Ini perbuatan konyol sekonyol-konyolnya, tapi karena Yahudi dan Nasrani yang melakukan, kaum muslimin ikut. Ya. Hari itu tanggal 10 Maret. Pas kelahiran anak kita, anak pertama, anak satu-satunya lah. Ya, mana ditunggu 7 tahun baru hamil, baru lahir ya. Senang. Nah, anak kita umur 7 tahun. Ya. Lalu nyari lilin 7. Dinyalain, udah nyala ditiup lagi, ya, nyanyi happy birthday to you. Ya, ini jalannya Rasul dan para sahabat apa Yahudi dan Nasrani? Ini Yahudi dan Nasrani, diikuti oleh kaum muslimin. Ya, gak ada Rasul dan para sahabat ulang tahun, gak ada. Ulang tahun itu cara Yahudi dan kaum muslimin malah ikut. Ya, Rasul nggak tahu lahirnya tanggal berapa, bulan apa. Abu Bakar juga nggak tahu lahirnya tanggal berapa, bulan apa. Nggak ada pencatatan sebenarnya, memang nggak penting. Ya. Dan nggak ada ayat hadis menyatakan Nabi Ibrahim lahir tanggal berapa, bulan apa. Nabi Ismail lahir tanggal bulan nggak ada. Padahal manusia termulia di muka bumi nggak diketahui lahir tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Hari ini harus tahu semua. Ya. Kalau nggak tahu nggak boleh punya akun Facebook, ya. Kalau mau tahu akun Facebook harus tahu tanggalnya, bulannya. Nanti kalau ngelewat disuruh ulang tahun. Selamat apanya, orang udah lahir
40 tahun yang lalu, 45 tahun yang lalu masih selamat. Selamat itu baru lahir, selamat ya. Punya momongan baru, selamat ya. Punya cucu baru. Jelas. Ya kalau udah lewat setahun, selamat apanya? Udah setahun yang lalu. Udah 2 tahun yang lalu. Nah ini, Yahudi dan Nasrani justru diikuti oleh kaum muslimin. 4 hari sebelum Nabi wafat, 4 atau 5 hari sebelum Nabi wafat, Nabi mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah mengutuk Yahudi dan Nasrani. Dikutuk, dilaknat oleh Allah Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Sebabnya apa? Salah satu sebabnya apa? Ittaqadu qubur anbiya'ihim masajid. Karena mereka menjadikan kubur-kubur para nabi menjadi masjid, menjadi tempat ibadah. Gara-gara itu mereka dikutuk, dilaknat oleh Allah. Karena haram, tidak boleh menyatukan antara masjid dengan kuburan. Masjid tempat sholat, kuburan tempat orang mati. Nah, lihat hari ini berapa banyak masjid-masjid yang ada kuburannya. Alhamdulillah sini nggak ada ya. Nah, nggak boleh ada masjid nyampur dengan kuburan.